masih bisa berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran akhlak bersama Ustadz Alwi Hafizahullahu Ta'ala. Untuk para santri, dimohon untuk mempersiapkan alat tulisnya agar bisa mencatat faedah-faedah yang nantinya disampaikan oleh Ustadz Alwi Hafizahullahu Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu kepada beliau, waktu dan tempat, kami persilahkan. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwas sekalian rahimakumullah. Para santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa pertemuan kita libur dulu dan insyaallah kita akan meneruskan kembali pembahasan kita yaitu dalam kita membaca kitab Mukhtasar Akhlak Hamalatul Quran. Kita akan lanjutkan, yaitu halaman yang ke-15 dalam kitab ini. Sebelumnya kita pantas dan patut mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya. Dan alhamdulillah senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Kita dimudahkan dalam urusan-urusan kita dan kita masih diberikan kecintaan Al-Qur'anul Karim. Dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita menambah hafalan dan juga murajaah, mengulang hafalan-hafalan kita. Senantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk dalam Ahlul Quran. Mereka itu adalah Ahlullah wa khassatuh. Ahlinya Allah dan juga khassatuh yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada yang lain. Kita lanjutkan membaca. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qala 'azza wa jalla kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Itu kitab Al-Qur'an ini anzalnahu ilaika, kami turunkan kitab tersebut kepadamu. Kepada siapa?
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kitab tersebut adalah mubarakun, diberkahi. Ya. Apa itu berkah? Selalu saja kata berkah itu artinya adalah banyaknya kebaikan. Ya. Banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Apapun kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia membawa kebaikan dan kebaikan itu akan mengalir di sekitarnya. Apapun yang diberkahi oleh Allah, rizki yang diberkahi oleh Allah, maka rizki itu akan tetap dan akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan merambah kemana-mana. Umur yang berkah juga seperti itu, ilmu yang berkah juga seperti itu, dan seseorang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikanku adalah mubarak, diberkahi dimanapun aku berada, yaitu beliau membawa keberkahan, membawa kebaikan, dan kebaikan itu mengalir kepada banyak orang. Demikian juga Al-Qur'anul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan tersebar kemana-mana. Itu makna dari berkah. Baru ya merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an, dibaca, dipahami maknanya, direnungi. Dan selalu saja orang-orang yang merenungi Al-Quran akan mendapatkan faidah dan ilmu dari Allah, mendapatkan hikmah, dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala faidah-faidah ilmu. Liyadzak wa liyatadzakkarul albab, dan agar ulul albab, orang-orang yang diberi akal itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwah sekalian, Al-Qur'anul Karim akan membawa kebaikan yang banyak. Apabila kita mengambilnya, kita mendapatkan kebaikan. Demikian juga kebaikan itu akan ada pada kita, kemudian kebaikan itu akan menyebar ke siapapun yang di sekitar kita. Kebaikan itu akan membawa kebahagiaan untuk kita, keimanan untuk kita, untuk semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita taat kepadanya. Dan semakin seorang dekat dengan Al-Quran, dan semakin seorang menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka semakin banyaklah berkah itu padanya dan kepada semua yang berkaitan dengan kehidupannya. Maka seorang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, dia banyak kebaikan. Nanti keluarganya diberi kebaikan. Nanti umurnya diberi kebaikan. Usaha-usaha yang dia lakukan diberi kebaikan. Dan dia dimanapun dia berada, bukan menjadi beban yang memberatkan orang-orang di sekitarnya, justru dia akan memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Siapapun yang mengambil Al-Quran, dia mendapatkan berkah. Dan berkah kebaikan itu juga akan mengalir dalam semua yang berkaitan dengan kehidupan dia. Maka ini semakin memantapkan kita, ikhwas sekalian, untuk kita terus menyibukkan diri dengan Al-Quranul Karim. Dan nanti silahkan ditunggu, silahkan dibuktikan saat antum nanti mulai selesai, atau saat antum ini sudah betul-betul nanti fokus dengan Al-Quran, nanti akan mengalir kebaikan yang banyak pada antum dan semua yang ada di sekitar antum. Ini kita yakin, karena memang Al-Quran adalah mubarak, diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala 'azza wa jalla wa kadzalika anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab.
Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Dan kami telah menjelaskan dalam Al-Quran tersebut secara berulang-ulang, yang di dalamnya sebagian dari ancaman-ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberikan peringatan kepada mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan. Maka Al-Qur'an datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Qur'an itu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membacakan kepada kita sampai kemudian datang kepada kita ini. Dan Al-Qur'an itu adalah Arabian berbahasa Arab. Al-Qur'an berbahasa Arab. Ini kemuliaan bahasa Arab. Bahasa Arab sebenarnya biasa, sebagaimana bahasa-bahasa yang lain. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab, maka bahasa Arab ini adalah bahasa yang mulia. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya di atas bahasa-bahasa yang lain. Dan wajib bagi kita semuanya untuk pelajari bahasa Arab. Kadang kita masih kalah dengan bahasa-bahasa yang lain dalam kita memprioritaskan untuk kita belajar. Kita sibuk belajar bahasa Inggris, kita sibuk belajar bahasa asing. Dengan tujuan mungkin itu akan membawa kita kepada kesuksesan katanya, atau meningkatkan karir kita. Padahal itu semua di dunia. Itu tidak menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran. Tidak menambah pengetahuan kita tentang agama Islam, dan juga tidak bisa menjadi wasilah bagi kita untuk merenungi Al-Quran dan juga membahas serta membaca kitab-kitab ulama yang semuanya berbahasa Arab. Tapi kita sampai kursus, sampai belajar dengan biaya mahal pun kita bayar. Karena berkeyakinan dan punya harapan nanti akan mendatangkan faedah, padahal hanya dunia saja. Nah, kalau kita ini paham akan faedah belajar bahasa Arab, yaitu bisa kita memahami Al-Quran, bisa kita merasakan indahnya Al-Quran, dan juga kita tahu akan isi dari Al-Quran dan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Demikian juga kita bisa membaca hadis-hadis Nabi SAW dan memahami hadis-hadis Nabi SAW. Demikian juga kita bisa membaca tafsir Al-Quran dan juga membaca syarah-syarah hadis dan juga membaca kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab. Kita akan semangat untuk belajar bahasa Arab. Ya. Kita akan semangat belajar bahasa Arab. Dan sebenarnya aslinya kalau kita mau merenungi belajar bahasa Arab itu lebih mudah daripada belajar bahasa-bahasa yang lain. Kenapa? Karena kita setiap hari membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Demikian juga kita setiap hari melaksanakan ibadah sholat, dan kita membaca surat Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Kita rukuk bacaannya adalah bahasa Arab, sujud, i'tidal semua, tasyahud semuanya dengan bahasa Arab. Berarti kita terbantukan dalam kita belajar bahasa Arab setiap hari. Ya, demikian juga zikir-zikir yang kita baca. Belum lagi dalam kita menghafalkan hadis-hadis, menghafalkan matan-matan, semuanya dengan bahasa Arab. Nah, itu kita terbantukan. Maka kita sebenarnya sangat mudah bagi kita seorang muslim, apalagi seorang thalibul ilmi, dalam belajar bahasa Arab. Maka ikhwas sekalian, kita harus sungguh-sungguh dalam belajar bahasa Arab agar kita memahami Al-Quran, dan Al-Quran itu diturunkan di sini dengan berbahasa Arab. Maka bahasa Arab berbeda dengan bahasa yang lain. Bahasa yang lain belajar mungkin hanya untuk dunia, tapi ini belajar adalah untuk ibadah dan akan meningkatkan keimanan kita, meningkatkan pemahaman kita dengan Al-Quran. Dan juga insya Allah kita akan naik derajat kita menjadi seorang yang alim, seorang yang berilmu. Memang biqadril kaddi tuktasabul ma'ali.
sesuai dengan perjuangan akan didapati kemuliaan. Kalau kita betul-betul sabar, sungguh-sungguh, dan terus-menerus kita belajar bahasa Arab sampai betul-betul kita paham dengan bahasa Arab, nanti insya Allah kemuliaan akan kita dapatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini wasarrafna fihi minal wa'id. Dan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang dengan cara yang berbeda-beda dalam wa'id, dalam memberikan ancaman. Ya, suatu saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam suatu ayat memberikan ancaman neraka. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dengan neraka yang adabnya beda-beda. Ya, adabnya beda-beda. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman perumpamaan tertentu. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dengan mengisahkan umat-umat sebelum kita yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan dan penjelasan berbagai macam bentuk. Ini yang dimaksud dengan wasarrafna fihi minal wa'id. Jadi berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam metode, berbagai macam redaksi dalam ayat Al-Qur'an, mungkin tujuannya adalah sama, mungkin maknanya adalah sama, tapi berbeda-beda dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ini semuanya agar kita pahami, agar kita mengetahui, dan juga agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak bentuk ancaman yang berbeda-beda, maka kita semakin takut kepada Allah. Dan juga agar kita bisa mengambil pelajaran dalam setiap ayat yang berbeda-beda ini, sehingga kita semakin mantap dan semakin dengan isi Al-Qur'an. Maka di sini dalam ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, kitab Al-Qur'an itu adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga Al-Qur'an itu adalah dengan berbahasa Arab. Maka ini kemuliaan bahasa Arab itu sendiri dan kewajiban bagi kita untuk belajar bahasa Arab, karena tanpa belajar bahasa Arab kita tidak akan memahami Al-Qur'an dengan benar, dan memahami Al-Qur'an dengan benar itu hal yang wajib. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Perkara yang tidak mungkin. Ya, perkara yang menjadi media kita untuk melakukan yang wajib, dan tidak mungkin kita melakukannya kecuali dengan hal tersebut, maka itu menjadi wajib. Memahami Al-Qur'an suatu yang wajib, dan kita tidak bisa memahami kecuali dengan bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab itu hukumnya adalah wajib. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mentasrif, yaitu mengulang-ulang dengan cara yang berbeda-beda dalam menjelaskan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Dan itu semuanya adalah agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengambil peringatan. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma inna Allah ta'ala wa'ada liman istama'a ila kalami fa ahsana al-adaba 'inda istima'ihi bil i'tibari al-jamili wa luzumil wajibi littiba'ihi wal 'amali bihi ay yubashshirahu 'azza wa jalla minhu bi kulli khairin wa wa'adahu 'ala dhalika afdal ath-thawabi fa qala 'azza wa jalla fabashshir 'ibad الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم إن الله, kemudian sungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, wa'ada menjanjikan, liman istama'a bagi siapapun yang mendengarkan, ila kalamihi kepada kalamnya, kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada suatu saat seorang membaca
Al-Quran, suatu saat mendengar Al-Quran. Dan sebenarnya membaca itu juga terkandung mendengar di situ. Karena dia mendengar bacaan yang dia baca sendiri. Yaitu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dari bacaannya sendiri atau dari orang lain. Kemudian fa ahsanal adaba. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang mendengarkan Al-Qur'an. Kemudian ketika mendengarkan Al-Qur'an itu fa ahsanal adaba, dia membaguskan dalam adabnya indastima'ihi saat mendengarkannya. Dia mendengarkan Al-Qur'an dengan memakai adab. Ada adabnya. Bil i'tibaril jamil. Dengan i'tibar yang bagus. I'tibar itu mengambil pelajaran yang bagus. Waluzumil wajib littiba'ihi, dan juga terus iltizam dengan yang wajib untuk mengikutinya, mengikuti Al-Qur'an apa yang dia dengar. Jadi apa yang dia dengar, dia ikuti. Apa yang ada dalam Al-Qur'an dia ikuti. Kemudian juga selain itu wal amali bihi, dan mengamalkan dengan Al-Qur'an itu ayyubasyirahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, berikan kabar gembira minhu darinya bikulli khairin, dengan segala kebaikan. Jadi orang yang mendengar Al-Qur'an. Kemudian kita ketika mendengarkan Al-Qur'an itu dia menggunakan adab dalam mendengar Al-Qur'an. Kemudian juga dia bisa merenungi sehingga bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia dengar. Kemudian mengikuti apa yang harus diikuti. Dan juga mengamalkan apa yang menjadi tuntutan yang dia dengar dari Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala bentuk kebaikan. Jadi ini mendengar Al-Quran, merenunginya dan mengamalkannya. Dan ketika mendengar Al-Quran tadi disertai dengan adab. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan kepadanya setiap kebaikan. Wa wa'adahu 'ala dzalika afdhalas shawab, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan atas perbuatan tersebut pahala yang paling baik. Faqala 'azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabasyir ibad. Maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk memberikan kabar gembira kepada hamba-hamba Allah. Siapa mereka? Alladzina yastami'una al-qaula, yaitu orang-orang yang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Al-qaul di sini adalah kalamullah, firman Allah. Fayattabi'una ahsana, setelah mendengarkan itu maka mengikuti yang terbaik. Yang terbaik di sini adalah yang baik. Karena ahsan bentuknya adalah af'al tafdil ahsan, yang paling baik, yang artinya adalah baik karena semua Al-Qur'anul Karim itu adalah perkataan yang paling baik. Jadi bukan berarti nanti milih-milih, oh ini ayat yang baik, ada lagi ayat lebih baik, yang di bawahnya dia tinggalkan, dia ambil yang lebih baik. Bukan seperti itu maksudnya. Semua kalam Allah itu adalah ahsan, paling baik. Ya. Nah, artinya orang-orang yang mendengarkan Al-Qur'an kemudian mengikuti Al-Qur'an tersebut itu akan mendapatkan kabar gembira. Ulaikal ladzina hadahumullah. Merekalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, wa ulaika humul albab, dan merekalah orang-orang yang diberi akal. Ya. Jadi mereka orang-orang yang diberi akal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, ketika mendengarkan Al-Qur'an mengikutinya. Nah, bagaimana mengikuti Al-Qur'an? Ya harus paham isinya. Ya. Harus paham isinya. Nah, bagaimana harus paham isinya? Ya dia harus mengetahui bahasa Arab. Maka kita tidak akan bisa menikmati keindahan Al-Qur'an kecuali dengan mengerti bahasa Arab. Dan ini alhamdulillah di pesantren kita, pondok kita tekankan semuanya untuk
belajar bahasa Arab. Dan termasuk program kita insya Allah adalah kita menguasai bahasa Arab, yaitu dari segi percakapan dan juga dari segi pemahaman, ya, pemahaman, pendengaran, demikian juga tulisan. Itu kita tekankan nanti, ya. Dan kita usahakan semoga nanti bisa terlaksana. Insya Allah percakapan kita nanti di pesantren dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Dan itu masih menjadi misi kita, dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan terwujud suatu saat nanti. Jadi ikhwas sekalian, merekalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan orang-orang yang diberi akal, yaitu yang ketika mendengarkan Al-Quran, mendengarkan dengan baik, kemudian mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, fa kullu kalami rabbina hasanun liman talahu. Fa kullu kalami rabbina, maka setiap kalam Tuhan kita itu adalah hasanun, baik, liman talahu, bagi orang yang membacanya. Nah, bacaan Al-Quran semuanya baik. Manapun yang dibaca itu baik. Dan tidak perlu dibeda-bedakan. Ya. Saya pernah mendengar ada seorang yang mengatakan bahwasanya kalau membaca Al-Quran itu ya harus dipilih-pilih mana yang tepat. Kalau ruqyah itu dilihat sakitnya apa. Kalau sakitnya panas, berarti bacaannya ini. Kemudian kalau sakitnya terkena jin, maka bacaannya adalah surat ini. Jadi dibeda-bedakan. Sebenarnya tidak perlu. Ada memang ayat-ayat yang itu adalah ruqyah, yang selalu diulang-ulang oleh Nabi SAW dalam ruqyah. Tapi semua ayat-ayat Al-Quran itu adalah ruqyah. Ya. Jadi tidak sampai ada, saya dengar sendiri dia mengatakan, orang ini mengatakan kalau seorang sakit tertentu diruqyah dengan surat tertentu yang nggak pas, nanti sakitnya akan tambah parah. Nggak seperti itu. Semua kalam Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah hasan, baik. Ya. Maka manapun yang kita baca, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Manapun yang mudah bagi kita untuk kita baca, kita baca. Bacalah apa yang mudah bagi kalian, Al-Quran. Maka setiap kalam Tuhan kita, kalam Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah baik. Asal kita mau membacanya, ya. Baik untuk kita juga kalau kita mau membacanya. Waliman istama'a ilaihi, dan baik juga bagi orang yang mendengarkannya. Wa innama hadza, wa innama hadza, sesungguhnya ini, hal ini, ya. Jadi kalam Allah itu adalah baik bagi orang yang membacanya dan orang mendengarkannya. Dan ini wallahu a'lam, kata beliau, sifatu qaumin, sifat kaum. Idza sami'ul Qur'ana, apabila mereka mendengar Al-Qur'an, yattabi'una minal Qur'ani, mengikuti dari Al-Qur'an itu, ahsana ma yataqarrabuna bihi ilallah, mana yang terbaik yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mimma dallahum alaihi maulahumul karim, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan mereka yang Maha Mulia. Ya turbuna dzalik bidzalika ridha, mereka mengharapkan dengan hal tersebut ridha Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mengharapkan rahmatnya. Sami'ullaha qala, mereka mendengar Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah pada Al-Quran tersebut, wa ansitu, dan diamlah, ya, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi di sini kalau kita mendengar Al-Quran dibacakan, itu kita dengarkan, ya. Kemudian kita fokus dalam mendengarkannya, kita tinggalkan dulu yang lain. Maka di sini kita bedakan antara sami'a dengan istama'a ila dalam bahasa Arab. Sami'a itu mendengar. Ya, mendengar. Baik disengaja atau tidak. Contoh ketika kita sedang duduk,
Kita mendengar suara ayam jantan berkokok. Itu sami'ah. Ya. Sami'tu dika yasih umpamanya. Saya mendengar ayam jantan berkokok. Atau kita mendengar motor lewat. Atau kita mendengar petir. Tiba-tiba mendengar gitu saja. Kalau kita mendengar suara seseorang yang berbicara, itu mendengar biasa saja. Jadi kita nggak menyengaja dan kita tidak bermaksud mendengar, tapi suara itu masuk ke telinga kita. Itu sami'ah. Tapi kalau istama'a adalah menyengaja ila. Dan maka kalau istama'a itu mesti setelahnya ila. Sengaja mendengar sesuatu, sengaja menyimak dan mendengar sesuatu yang kita dengar. Maka kalau kita istima' kepada Al-Quran, kita dengarkan. Kita sengaja mendengarkan. Ya, kita sengaja mendengarkan dan kita ikuti. Itulah istima'. Ya, jadi beda dengan sama sekedar mendengar. Istima' itu adalah mendengar dengan menyengaja, mendengar dengan memperhatikan. Seperti kita menyimak. Ya, menyimak. Kemudian insat wa ansitu, insat itu adalah diam karena ingin mendengar sesuatu. Maka ketika Al-Quran dibaca, kita dengarkan. Dan kita jangan berbicara sendiri. Kita diam. Dan betul-betul kita arahkan pendengaran kita dan juga pikiran kita kepada bacaan Al-Quran yang dibacakan kepada kita. Ini agar kita mendapatkan kebaikan Al-Quran. Ketika Al-Quran dibacakan, kita dengarkan, kita tidak sibuk bicara sendiri, betul-betul kita dengarkan, kita simak, dan kita diam. Ini apabila Al-Quran dibacakan pada kita, kita menyimaknya, kemudian kita curahkan perhatian kita, dan juga kita diam, tidak berbicara sendiri, kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Fakana husnu istima'ihim, maka baiknya menyimaknya mereka, mendengarkannya mereka itu ya ba'athuhum ala tadakkuri fima lahum wa alaihim. Itu akan membangkitkan mereka, menggugah mereka untuk mengingat, alat tadakkur untuk mengingat fima terhadap apa lahum yang bagi mereka wa alaihim dan yang atas mereka. Jadi apa maksudnya? Ketika kita mendengar dengan baik, menyimak dengan baik, memahami isinya dan merenungi isinya, maka itu kemudian akan membangkitkan pikiran kita dan jiwa kita merenungi mana yang untuk kita dan mana yang atas kita. Apa bedanya? Yang untuk kita adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita kalau kita melakukan kebaikan. Kemudian yang atas kita maksudnya apa? Kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Ya, kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Nah, kita nanti ketika mendengarkan Al-Quran, kita harus bisa memahami hal tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya harus ambil sikap? Apa yang saya harus ikuti? Bagaimana saya berbicara? Bagaimana saya beribadah? Bagaimana saya berinfak? Bagaimana saya bermuamalah? Bagaimana saya beriman? Bagaimana saya berzikir? Dan seterusnya. Itu dia renungi. Demikian juga dia merenungi hal-hal janji-janji baik yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Dan kita berusaha untuk meraihnya. Dan meraih janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah pertanda keimanan kita. Jangan terpengaruh dengan orang yang mengatakan ibadah kok masih butuh kepada pamrih. Ibadah kok masih mengharapkan pahala. Maka ini belum ikhlas. Itu pernyataan yang salah. Justru bentuk keikhlasan kita kepada Allah adalah kita beribadah dan dalam ibadah kita tidak mengharapkan balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dari bentuk kita meyakini dan membenarkan apa yang menjadi janji Allah. Karena kita yakin
dengan janji Allah yang benar. Dan kita yakin Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dan kita yakin apa yang dikatakan Allah adalah selalu benar. Maka kita ikuti. Dan di sini kita akan merasakan nikmatnya ibadah. Karena kalau ibadah tanpa ada keinginan janji dari Allah Subhanahu wa taala, itu kita tidak akan bersemangat. Ibadah kita tidak akan bermakna, tidak akan ada rasa manisnya. Coba kalau kita berpuasa, kemudian kita tidak tahu fadilah puasa itu apa. Ya kita sekedar puasa aja. Pokoknya gugur kewajiban, selesai. Ya, bukan karena mengharap pahala, bukan karena takut pada dosa. Akhirnya apa? Hambar. Maka ya ibadahnya ya asal-asalan saja. Berbeda. Kalau seorang berpuasa, tahu fadilahnya, diampuni dosa yang telah lalu. Tahu nanti ada di surga itu ada pintu khusus namanya pintu Ar-Rayyan, dimasuki orang-orang yang berpuasa saja. Demikian juga orang yang berpuasa nanti bau mulutnya lebih harum daripada minyak kasturi. Orang yang berpuasa seperti itu, fadilahnya dia ingat semuanya. Kemudian dia tahu juga bahwasanya orang yang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur itu akan diadab oleh Allah. Maka dia bersungguh-sungguh dalam berpuasa. Dan berusaha agar puasanya itu betul-betul baik. Dia berusaha agar puasa itu bersih dari ghibah, puasa itu bersih dari namimah, puasa itu bersih dari mengeluh. Ya. Sampai seorang yang berpuasa itu menjadi sensitif. Mengeluh nggak berani, kemudian bicarakan orang nggak berani, menguji nggak berani. Kenapa? Karena ingin puasanya sempurna, karena ingat dengan balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, kalau kita tahu kemuliaan membaca Al-Qur'an, tahu, kita harapkan kemuliaan, kita akan semangat dalam baca Al-Qur'an. Tapi coba, kalau tidak tahu kemuliaan Al-Qur'an, buat apa membaca Al-Qur'an? Ya, yang penting itu syariat kita baca. Maka dia hambar. Dia tidak akan semangat dalam beribadah. Dan tidak akan membaguskan Al-Quran yang sudah baca, sudah. Itu pun kalau mau baca. Kalau tidak, ya buat apa membaca Al-Quran nggak tahu fadilahnya. Maka ikhwas sekalian, kita penting mengetahui janji-janji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala itu ketika berbicaranya benar. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar dengan apa yang telah dijanjikannya. Maka kita semangat, ya, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang kita lakukan ini betul-betul kita rasakan nikmat, kita rasakan manis. Maka berbeda antara manusia dengan robot. Manusia itu diberi perasaan oleh Allah, maka ketika dia melakukan perbuatan, ada perasaannya, perasaan mengharap, perasaan takut, perasaan cinta itu harus ada. Tapi kalau alat, ya dia hanya mesin saja, tidak ada perasaan di situ. Masa kita akan sama dengan alat yang ketika bekerja tanpa ada perasaan sama sekali? Allah Subhanahu wa taala berikan perasaan ini adalah di antara tujuannya agar seperti itu. Agar kita cinta kepada Allah, kita mengharap pada Allah, dan juga kita takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kita renungi ketika membaca Al-Qur'an itu mana apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita renungi apa ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita renungi apa yang harus kita lakukan. Wasami'ullaha, dan mereka orang-orang ini yang tadi yang ulul albab tadi mendengar Allah Subhanahu wa taala qala berfirman, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id, dan ingatkanlah dengan Al-Qur'an orang-orang yang takut kepada janji Allah Subhanahu, kepada janjiku, janji Allah, kepada ancamanku, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang di sini orang itu hanya akan mengambil faedah dari Al-Quran apabila dia takut dengan ancaman Allah. Jadi di sini tadi, ikhwas sekalian, dalam Al-Quran itu ada selalu, maka ini namanya mau'idhah. Dalam Al-Quran namanya mau'idhah. Mau'idhah itu apa? Mau'idhah itu adalah nasihat yang diiringi dengan al-wa'ad dan wa'id. Mau'idhah itu adalah nasihat yang diiringi dengan
janji dan ancaman. Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an memberikan dua hal. Ada janji dan juga ada ancaman. Janji itu barang siapa melakukan hal ini, maka akan mendapatkan hal ini. Dunia atau mungkin di surga. Adapun wa'id, ancaman, adalah barang siapa melakukan suatu dosa, kemaksiatan, maka akan diancam dengan siksanya, diancam dengan kebinasaan, kesengsaraan, dan yang lain, dengan api neraka, dengan azab. Nah, ini ancaman. Ya. Ini tidak akan bisa mengambil faedah dari Al-Quran kecuali orang-orang yang takut kepada ancaman Allah dan orang-orang yang mengharap kepada janji-janji dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah sekalian, itu penting bagi kita untuk mengetahui al-wa'du dan al-wa'id. Al-wa'du itu adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau taat kepada Allah. Adapun al-wa'id adalah ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah sekalian rahimakumullah, mungkin itu pelajaran yang kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan kita betul-betul dimudahkan dalam kita menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu adalah petunjuk kita menuju kepadanya, dan kita diberi istiqomah sampai kita bertemu pada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pelajaran yang kita dengarkan dari Ustadz Alwi Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita, dan semoga Al-Quran itu terus menjadi pedoman hidup kita dan selalu menjadi pembimbing kita dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Di sini ada pertanyaan mengenai ayat yang tadi kita baca, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah hanya dengan mendengarkan Al-Quran seseorang itu bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ataukah disyaratkan harus memahami dari apa yang dibacakan? Kemudian yang kedua, apakah dibacakan itu dibacakan secara langsung atau bisa lewat murotal yang diputar? Itu mungkin pertanyaan Ustaz. Ya. Yang pertama, apakah sekedar mendengar Al-Quran itu mendapatkan pahala? Ya, di sini pahala, ya, pahala yang sekedar hanya melakukannya itu adalah ada dalilnya dalam sekedar melakukannya itu adalah dalam membacanya. Jadi membaca Al-Quran itu jelas ada pahalanya. Adapun mendengar di sini kalau sekedar mendengar saja, mendengar lewat saja, maka ini ya tidak ada dalil yang menunjukkan itu mendapatkan pahala. Karena mendengar Al-Quran itu ya tidak semua orang beriman, tidak semua orang yang taat, dan tidak setiap yang mendengar Al-Quran karena taat kepada Allah. Maka berkaitan dengan mendengar itu berbeda dengan membaca. Membaca itu sekedar membaca, dia mendapatkan pahala. Dalam setiap huruf yang dia baca, dia mendapatkan pahala. Tapi kalau mendengar, itu yang berpahala adalah yang seperti dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu menyengaja untuk mendengar, menyimak, ya, menyimak yang tujuannya adalah untuk mengetahui atau mengambil mana yang terbaik yang ada dalam Al-Quran itu. Jadi bukan sekedar mendengar saja. Nah, mendengar Al-Quran itu nanti apabila ada tujuan-tujuan yang lain yang itu adalah bagian dari kebaikan, maka insya Allah juga akan mendapatkan pahala. Contoh kita mendengar Al-Quran, ya, sekedar mendengar saja, ya, biasa.
Tapi kalau kita mendengar, kemudian kita ingin mengetahui apa isi Al-Quran, kita dengarkan, maka itu berpahala, dan itu yang tadi dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tadi, dan ini yang mendatangkan pahala. Kemudian atau mendengarkan Al-Quran yang dia ingin mendapatkan ketenangan dari Al-Quran, dia dengarkan. Ya. Dia mendapatkan ketenangan. Dia cinta kepada Al-Quran, maka ini juga berpahala. Kenapa? Karena itu juga bagian dari kebaikan. Ya. Atau seorang mendengarkan Al-Quran, dia ingin menjaga hafalan dia, atau ingin sebagai pembantu agar dia mudah dalam menambah hafalan dia. Itu juga untuk kebaikan. Itu akan berpahala. Jadi di sini pahala mendengarkan Al-Quran itu apabila itu adalah untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan, maksudnya itu adalah wasilah untuk kebaikan. Tadi mendengarkannya, kemudian karena ingin mengetahui isinya atau ingin mendapatkan ketenangan darinya, kemudian juga untuk membantu dalam hafalan, dalam murojaah dan seterusnya. Maka ini mendapatkan pahala. Atau sebenarnya seorang hanya sekedar cinta kepada Al-Quran, kemudian dia dengarkan Al-Quran, itu juga insya Allah sudah mendapatkan pahala juga, karena cinta kepada Al-Quran itu juga termasuk ibadah. Ya. Tapi kalau sekedar mendengar saja, itu tidak ada, ya tidak saya ketahui ada dalil sebagaimana dalil dalam membaca Al-Quran, yaitu setiap huruf yang dibaca itu ada pahalanya. Kemudian apakah dibacakan langsung atau melewati Al-Quran, melewati murattal? Ya. Sebenarnya kalau bisa adalah yang dibacakan langsung. Afan ke-mute. Ya. Namun seandainya jadi bacaan langsung dengan yang di murattal itu tentunya beda. Tapi kontennya adalah sama. Isinya adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang membaca Al-Quran, ini dia sedang beribadah. Adapun kaset ya sekedar mesin, ya kayak sekedar mesin saja. Ya. Maka nanti berkahnya akan beda. Nah, namun semua adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa kita ambil faedahnya. Maka belum tentu kita ini bisa terus mendengar Al-Quran langsung dari seorang. Kalau bisa, ya bagus. Mungkin saya sendiri senang ketika dengar seorang ustadz atau santri membaca Al-Quran, saya dengarkan langsung lebih nikmat menurut saya daripada rekaman. Ya. Dan ini lebih berpengaruh. Ya. Apalagi yang baca adalah syekh kita umpamanya, yang bacaannya sangat bagus, apalagi mungkin ya orang yang bertakwa kepada Allah dan berilmu, akan pengaruhnya akan beda. Namun tetap semuanya, baik yang dibaca langsung ataupun itu dalam rekaman, kontennya isinya adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengambil faedah semuanya. Kita dengarkan dengan baik, kita diam, kita ingin tahu isinya, kemudian juga kita mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya, kemudian berusaha meraih dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan disebutkan dalam Al-Quran, kemudian kita bisa mengambil i'tibar dalam kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga permisalan-permisalan yang disebutkan oleh Allah dan semuanya itu bisa diambil, bisa dilakukan dengan mendengar baik dari bacaan langsung atau dari rekaman. Jadi itu ikhwas sekalian, sebenarnya beda tapi untuk isi dari yang dibaca itu adalah sama. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi mengenai berwudu sebelum memegang mushaf. Apakah termasuk hal yang diwajibkan atau ditekankan saja? Ya. Kalau bisa sekalian, kita tidak menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci dari
hadas besar dan hadas kecil. Karena pernah Nabi SAW dalam sebuah hadis ketika memerintahkan suatu pasukan itu di situ juga ada pesan wa alla yamassal mushafa illa tahir. Ya. Jangan sampai seorang menyentuh mushaf kecuali yang bersih, yang suci. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Lauhul Mahfuz, itu la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada menyentuhnya kecuali malaikat-malaikat yang disucikan. Nah, ini kata ulama, ini hikayah kitab yang ada di atas, yang di langit, untuk kitab yang ada di bawah, yang di tanah, yang di bumi. Maka kalau yang di sana tidak disentuh malaikat, kecuali malaikat yang dibersihkan, disucikan oleh Allah, maka di sini pun, di bumi, juga tidak disentuh kecuali orang yang suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Maka kalau sedang punya hadas, ya baik hadas besar atau hadas kecil, segera dihilangkan, baru kemudian menyentuh mushaf. Ya, namun suatu saat, ya apabila terpaksa, suatu saat apabila kita mendapati Al-Quran atau mushaf kok berada di bawah, di tempat yang tidak layak, kita belum berwudu. Padahal itu harus segera kita selamatkan. Kita angkat, kita ambil, kita taruh di tempat yang layak. Nah, itu bisa. Tapi kalau kita ada kesempatan untuk berwudu, hendaklah berwudu dulu. Tidak mempermudah masalah ini. Dan ini yang difatwakan oleh para masyayikh kita, difatwakan oleh kibar ulama, kita tidak menyentuh mushaf kecuali sudah berwudu. Ya, wallahu a'lam. Tapi mungkin ada lagi pertanyaan, dipersilahkan untuk para santri. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, bisa mengaktifkan mikrofonnya atau menulis di chat. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh santri yang hadir pada malam hari ini, juga kepada Ustadz Alwi yang menyampaikan materi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.